Al-Quran itu adalah sumber yang digaransi oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud, wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud, wa ala alihi wa ashabihi ahli salahi wal jud, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khulud, wa ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin para asatidzah yang Allah muliakan, bersyukur pada Allah dipertemukan di dalam majlis yang penuh berkah ini, dalam majlis berbagi. Saya kira di sini para senior dai juga yang sudah lama juga malah melintang di dalam dakwah masyarakat. Maka ini lebih pertemuan kita ini lebih daripada berbagi saja, share terkait dengan strategi menyusun bahan ceramah dalam Al-Quran. Saya kira Al-Quran kan menjadi bahan utama ya kita dalam memberikan kajian-kajian, bahan ceramah di masyarakat, apalagi ini menjelang Ramadan. Tentunya kita kalau dulu mungkin repot ya, kalau tidak kalau untuk melacak tema-tema tertentu dalam Al-Quran, kalau kita tidak betul sepertiga atau setengahnya kita menguasai kosakata Quran, kita akan kerepotan. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah dimudahkan. Kenapa? Kita sudah di era digital. Saya rasa tidak ada semua kita di sini kecuali sudah punya Android ya. Itu menjadi
menjadi senjata kita untuk berselancar, memudahkan bahan-bahan kita dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pertama, ya. Mengapa Al-Quran itu yang lebih dulu kita sedikit penguatan ya, berbagi juga kepada kita. Al-Quran kan ini kan penjelas ya, sumber penjelas ya, petunjuk bagi petunjuk dan rahmat serta kabar gembira ya kan. Wa nazzalna minal kitabi wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Jadi ada dalam ayat surah An-Nahl ini ada 4 fungsi Al-Quran di situ. Ya kan, 4 fungsinya. Yang pertama adalah tibyanan. Tibyanan ini kan penjelasan. Ya, tibyanan likulli syai'in. Penjelasan bagi segala sesuatu tanpa terkecuali. Ini dia. Jadi apapun kebutuhan kita itu di-cover oleh Al-Quran. Itu rahasianya kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang nakiroh dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh, lupa saya. Beda antara the book dengan book gitu ya. This is book sama book itu beda. Kalau asyai itu berarti dia sudah jelas ya, jelas tertentu dia, muayyan atau ta'yin. Sedangkan syai'un ya umum. Umum. Maka setiap kata-kata yang tidak ada alif lam dalam Al-Qur'an itu berarti dia bermakna umum. Umum dia. Maka apa kata dalam surah apa Al-Quran? Innal abrara lafi jahimin wa innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Berarti innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, abrar, itu dalam kondisi na'imin, berkenikmatan. Di situ karena dia dalam bentuknya tanpa alif lam, nakiro dalam bahasa Arabnya, di situ maka para ilmuwan kita memberikan cakupan makna umum. Artinya apa? Orang-orang abrar itu pasti merasakan nikmat di dunia ataupun di akhirat. Jadi nggak ada tuh penderita, orang-orang abrar itu nggak selamanya menderita di dunia, tapi juga pasti merasakan kenikmatan. Itu rahasia. Kenapa kemudian Allah katakan tibyanan likulli syai'in, apapun. Quran itu adalah penjelas daripada segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, hudan, petunjuk ya, petunjuk atau map ya, arah. Warahmah, rahmat. Kemudian wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi Quran ini menjadi fungsi, menjadi alat utama bagi kita seorang dai dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Terus Al-Quran, mengapa Al-Quran? Ya, limadza Al-Quran? Perintah Allah kepada Rasul untuk membacakan kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Perintah Allah. Jadi bagi dalam ceramah-ceramah kita itu mesti sedikit banyak itu mesti ada Al-Qur'annya. Kalau enggak, ya apalagi zaman sekarang kan, orang-orang kita ini sekarang sudah kritis ya. Dikit-dikit mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Dikit-dikit mana dalil, padahal dia enggak tahu juga dalil itu apa aja. Bingung juga kan? Bingung juga deh. Ini kondisi masyarakat kita hari ini. Jadi perlu Al-Quran. Yang pertama. Maka apa? Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah, karunia kepada orang-orang beriman dalam bentuk apa? Apa bentuk anugerah, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman itu? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah mengutus rasul dari jenis mereka sendiri. Ya, susah juga kalau kita rasul dari kalangan jin kan, nggak nampak gitu. Kita butuh ilmu lain dulu untuk bisa akses ke dunia jin itu kan. Nah, makanya Allah kirim utusan dalam bentuk manusia, ya rasul. Nah, fungsinya apa? Yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang-orang beriman, orang manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka manusia itu Alkitab, Al-Quran, wal hikmah. Ada yang mendefinisikan hikmah itu adalah sunnahnya Rasulullah. Wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin, kenatipun dahulu mereka dalam kondisi yang nyata. Jadi itu fungsi Al-Quran. Jadi sedapat mungkin kalau bisa kita usahakan apapun materi yang kita berikan kepada masyarakat ada Al-Qur'annya. Nah, itu lebih penguat. Kenapa begitu? Karena sumber Al-Quran itu adalah sumber yang digaransi oleh Rasulullah. Nah, artinya apa? Kalau Al-Quran kan kita nggak perlu bahas lagi ini sahih atau dhaif atau hasan, nggak perlu lagi, sudah jelas gitu ya. Kalau dalam kajian usul fikih itu apa? Secara thubut, Quran itu qat'i, final. Secara apa ya? Secara wujudnya Quran itu final. Tidak ada perselisihan di situ. Dhaif kah, hasan kah, enggak. Final ya. Di mana nanti yang Al-Quran itu ada sisi perbedaannya, maknanya. Nah, jadi Al-Quran itu qat'iyyu thubut wa dhanniyyu ad-dilalah namanya. Nah, ada sebagian daripada Al-Quran itu yang sifatnya maknanya tadi bisa memiliki opsi lain untuk diartikan. Ini hadis yang Rasulullah sampaikan dalam Sahih Muslim kan. Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtu bihi kitabullah. Ini dalam Sahih Muslim begini. Aku sudah mewariskan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelah menerimanya tadi. Selagi kita berpegang teguh, ini tasamtum bihi, selagi kalian, kata Allah, kata Rasulullah, berpegang teguh, apa itu? Kitabullah. Nah, di hadis yang lain Imam Hakim ditambah dengan sunnatu nabihi, ya, dan sunnah Rasulullah atau sunnati. Dari sumber. Jadi garing rasanya kalau bahan ceramah kita itu tidak ada unsur Al-Qur'annya. Habis. Mana nih? Ini gambaran dulu nih, trailernya. Ya, trailer Al-Quran. Jadi tema-tema pokok dalam Al-Quran ini kita mesti tahu juga. Sehingga ya walaupun kita berdakwah di masyarakat, setidaknya kita juga memberikan wawasan yang lengkap kepada umat Islam tentang tema-tema dalam Al-Quran. Itu lebih daripada mengakrabkan masyarakat kita kepada Al-Quran. Apa tema pertama? Ya al-aqaid, sifatnya teologis ya, atau akidah, keyakinan. Kemudian adalah al-ibadah, ya, hal-hal yang ibadah. Al-akhlaq, ya, etika, akhlak ya. Kemudian al-muamalah, ya, interaksi antara kita sesama kita, baik interaksi yang non keuangan ataupun interaksi yang bersifat keuangan, ya, jual beli kan, riba sebagainya kan masuk muamalah.
Kemudian al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syarak dalam Al-Quran itu ada. Kemudian al-qisas, ini paling banyak, kisah-kisah kan, cerita-cerita. Cuman para ustadz yang Allah muliakan, kisah-kisah metode Al-Quran itu dalam bercerita itu tidak memberikan poin kepada subjek atau pelakunya atau lakonnya. Ya. Kalau kita baca novel, kita kenal kan, oh ini pelakunya, tokoh-tokohnya ini begitu. Dalam Quran, tokoh-tokoh itu sering sekali nggak disebutkan, ya kan? Bahkan tokohnya nggak tahu namanya kita. Misalnya apa? Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya laita qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari pelosok negeri, atau pencil berarti ya, daerah pinggiran, ya kan? Rajulun, seorang, gitu kan? Berlari. Apa pesan orang asing ini yang tidak dikenal ini, yang datang dari pelosok negeri ini, daerah pinggiran ini? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Jadi berdakwah itu nggak mesti rasul juga, nggak mesti alim juga, tapi orang-orang biasa yang tidak dikenal. Kalau kita cari dulu siapa lelaki itu, capek kita kan. Dibahas pula oleh siapa lelaki pinggiran yang Allah maksud dalam surat Yasin itu. Ya, repot kita kan, lama dia ini. Perlu juga kita kejar belas itu sejarah dulu kan, lama nanti ini. Padahal kisah itu kan tujuannya apa dalam Quran? Faqsusil qasasa la'allakum tatafakkarun. Ceritakanlah, kata Allah, kisah-kisah Quran itu apa tujuannya? La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian berfikir, merenung. Nah, jadi bukan mencari tokoh kisah itu kita dalam Quran, tapi mencari pelajaran. Itu kisah. Yang kadang-kadang ini kita juga karena kita dunia digital ya, Bapak Ibu semuanya, para ustadz yang Allah muliakan, karena kita di era digital ini, kita sering itu muncul di wall gitu ya, apakah di kita misalnya di WA kita sharean orang gitu kan. Kan sekarang orang media sosial ini kan menjadi menjadi panggung bagi semua orang. Ya, menjadi panggung bagi semua orang. Kita nggak bisa melarang orang untuk bersuara di media sosial. Nah, sehingga banyak aja tuh orang-orang yang tidak punya kapasitas berkomentar tentang Quran. Apa kata? Oh, kisah-kisah Quran itu semuanya fiktif. Fiksi. Berarti kitab Allah ini fiksi dong. Sama dengan Bible berarti kan? Nah, ada unsur fiksinya begitu kan. Kisah-kisah itu nyata. Apa kata Allah dalam surah Kahfi? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, wahai Muhammad, kata Allah, naqussu 'alaika naba'ahum, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad berita-berita pemuda Al-Kahfi itu bil haqq, dengan kepastian benar gitu. Bukan fiktif itu. Nah, ini beberapa kawan-kawan yang berhaluan kepada barat ya. Nah, itu sering apalagi kawan-kawan banyak itu kita dia mungkin profesor filsafat gitu kan di barat ya, di Amerika sebagainya kan. Itu sering membuat tulis-tulisan yang seperti merendahkan Al-Quran. Misalnya apa tadi? Ya, keberadaan kisah-kisah dalam Quran itu fiktif. Gitu. Padahal tujuan Allah membuat tokoh-tokoh dalam kisah itu tidak disebutkan adalah bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah untuk pelajaran. Kemudian yang kedua itu bagaimana al-isyarat al-ilmiyah ya. Isyarat-isyarat keilmuan. Nah, jadi memang Quran itu bukan buku sains, tapi dalam Quran itu ada isyarat-isyarat keilmuan. Contohnya apa? Contohnya isyarat Contohnya isyarat nuklir ya, tenaga nuklir kan. Itu seperti apa? Seperti Zulkarnain misalnya.
kan diminta ini kan membangun dinding kan sama penduduk negeri itu kan, penduduk Maghrib itu membangun dinding untuk menghalang mereka dari majudnya. Atuni zubural hadid. Gitu. Kan? Atuni zubural hadid. Datangkan kepadaku sebuah besi. Kan besi itu ada api kan, qala unfukhu fihi. Itu kan ini apa namanya isyarat-isyarat. Memang Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, tapi isyarat pengetahuan ada dalam Al-Quran. Kemudian terakhir adalah al-wa'du wal wa'id. Janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang lalai dan ingkar. Ini kira-kira para ustaz yang Allah muliakan tema-tema pokok yang setidaknya bisa kita cover dalam pikiran kita, bisa kita juga sebarkan ke masyarakat biar mereka punya pemahaman yang punya gambaran yang lengkap tentang Al-Quran itu. Nah, langkah pertama, ini mulai praktis nih. Jadi langkah pertama, hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang dai dalam menyusun bahan kajian adalah dengan cara memilih tema yang relevan, ya kan? Memilih tema yang relevan sesuai dengan kondisi audiens, kondisi jamaah, kondisi penonton, gitu ya. Itu mesti kita perhatikan kesesuaian materi dengan kebutuhan audiens, gitu. Nah, oleh karenanya di antara rukun dakwah itu kan, rukun dakwah itu kita mesti mengenal medan ya, mengenal kondisi lingkungan tempat kita memberikan kajian. Apa kira-kira yang diobati? Karena mengenal kondisi objek dakwah itu bagian dari sunnah Rasulullah, ya kan? Bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau kita lihat kan Nabi itu memberikan jawaban dari beberapa soal pertanyaan yang sama dari beberapa orang sahabat dengan jawaban berbeda-beda, ya kan? Ada yang nanya, ada yang nanya misalnya, ya Rasulullah, ayu al-a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal ibadah yang paling utama? Itu Rasulullah berbeda-beda tuh menjawabnya kepada si penanya tadi. Ada yang bilang, oh, bagi dia mungkin berinfak lebih afdol. Wah, bagi yang si fulan, bagi si fulan apa? Menikah misalkan, karena belum nikah juga kan. Nah, bagi menikah lebih afdol bagi dia. Jadi apa? Kesesuaian materi dengan kebutuhan audiens kita. Jadi hal ini itu kalau pihak lembaga tempat kita mengisi masjid, musola itu menyerahkan kepada kita yang memilih tema sendiri. Itu kita bisa berkreasi dan menyesuaikan dengan kondisi tempat kita. Nah, yang berikutnya berbeda dengan kondisi di mana masjid atau musola atau lembaga yang kita akan mengisi kajian di situ telah menentukan tema-tema kajiannya. Nah, ini juga hal yang berbeda kan, berbeda itu. Atau misalkan Ramadan nih, ada misal di kantor-kantor ya, di kantor-kantor atau di tempat-tempat tertentu komunitas lah, itu ada misalnya kajian-kajian yang sudah dibuatkan tema-temanya oleh tempat yang bersangkutan. Nah, itu kita memang harus mengikuti tema itu. Yang kedua adalah memahami. Ini para ustaz yang memuliakan, kita terbuka aja ya, jadi bisa nanti langsung interupsi, bertanya sebagainya, karena ini sifatnya adalah berbagi, tidak menggurui. Memahami jenis tema kajian terlebih dulu tentang Al-Quran. Nah, jadi sepanjang penelaahan saya itu kajian-kajian seputar Al-Quran itu ada dua aja di masyarakat. Yang pertama namanya kajian tematik, al-ardu al-maudu'i bahasa Arabnya, atau yang kedua kajian non tematik,
Al-ardu at-tahlili namanya. Non tematik. Nah, ini dua ini ya, tentu dua jenis ini punya apa ya? Punya ruang lingkup yang berbeda dan punya strategi yang juga berbeda, nggak sama. Nah, ini kerangka kajian tematik. Ya. Ruang lingkupnya adalah muqaddimah, ya, pengantar. Anu masih kita nih. Jadi kalau kita yang suka retorika nih, di sini kita bisa memperbanyak ini. Ketika muqaddimah itu kita bisa kalau bagi para ustadz yang senang retorika, itu waktu setengah jam itu sebentar sekali rasanya kalau ceramah. Yang sebentar kali. Sebentar kali itu. Bahkan kita pernah punya guru sampai jemaah tuh mencari cara bagaimana stop di ceramahnya. Karena kelamaan kan. Kalau mungkin ceramah biasa kita bisa kirimkan apa ya? Mana? Kirimkan memo gitu kan. Tapi kalau khutbah Jumat gimana caranya itu? Ya kan? Sampai sejam ya, ada khutbah sejam tuh. Itu pernah sejam itu. Saya nengok jamaah, aduh pada ada yang nunduk, ada yang mulai berdem-dem kan. Nah, itu kalau kita senang retorika, itu muqaddimah itu cara kita untuk membumbui bahan-bahan kita. Nah, yang kedua itu isi, ini penting nih, isi. Yang pertama adalah memberikan pemahaman makna kepada jamaah atau audien kita terkait satu tema dalam Al-Quran. Ini tematik kan tema ya, kita ambil misalnya apa? Sabar, tema takwa dalam Quran, tema misalnya apa lagi? Tema ihsan, ya. Tema ikhlas, itu kan tematik namanya. Nah itu sebelum kita masuk kepada pembahasan dulu, ya kita berikan dulu kepada audien kita, apa sih tema itu? Mungkin selama ini kita ngomong ikhlas saja. Apa sih ikhlas itu sebenarnya? Nanti kita bisa cari apakah di buku yang kita punya atau searching di Google ya terkait pengertian daripada ikhlas. Ya. Tidak perlu secara akademik ya, secara bahasa, habis itu secara epistemologi ya, itu nanti masyarakat kita apa dia? Oh ini apa nih? Ini kampus kuliah nih, bukan kajian ini gitu. Nah, jadi kita hindari hal-hal yang jelimet dalam pembahasan kita. Ya kalau mungkin audiennya muda, mahasiswa mungkin lah. Tapi kalau masyarakat kita kan campur ya. Ada orang-orang tua sebagainya. Nah harusnya hal yang praktis. Nah, memberikan hal-hal yang praktis ini adalah tradisinya para ilmuwan kita. Jadi kita tidak mengangkat hal-hal yang pelik dalam ceramah kita. Contoh misalnya Imam Abu Daud lah, pengarang buku Sunan kan, Sunan Abi Daud. Beliau itu pernah dikirimkan beberapa pertanyaan orang Mekah kepada beliau tentang tentang bagaimana sih cara beliau menyusun Sunan Abi Daud itu. Nah, beliau ceritakan gini, panjang, habis itu di akhir beliau bilang apa? Begini kata beliau. Dalam Sunan itu kata beliau, boleh jadi ada hadis yang sahih. Ketika saya melakukan proses ya, mengumpulkan hadis tadi, ada yang sahih saya tuliskan. Adapun yang saya tidak tahu, wa illam afqahuhu taraktuhu. Kalau saya tidak paham jalur daripada hadis itu, saya tinggalkan. Artinya apa? Hadis itu nggak boleh tulis dalam sunannya begitu. Atau saya jelaskan di buku lain begitu. Atau kalau beliau rubbama atau waqaf. Mungkin saya meninggalkan hal-hal begini kata beliau. Hal-hal tentang menuliskan alasan kenapa cara beliau tadi menyusun hadis. Kenapa kata beliau? Li'annahu dararun 'alal 'ammah. Karena memberikan penjelasan tentang silsilah sanad gitu kan,
tentang hukum perawi hadis, itu merusak pemahaman orang awam. Ya kan? Repot juga tuh orang awam tuh kan. Nanti kita bilang apa? Ustaz, hadis ini sahih atau dhaif? Dia nggak tahu tuh apa standar sahih itu, apa standar dhaif itu. Jadi kan sebenarnya orang-orang masyarakat kita nggak butuh hal begitu, hal lebih praktis. Kemudian apa? Yang kedua, menyertakan argumentasi terkait makna tema tersebut yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti kita bisa demo kan nanti gimana cara mencari tema tertentu dalam Al-Quran. Jika memungkinkan, ya kita sampaikan juga pemaknaan tema itu yang dimaksud oleh para ulama tafsir misalnya kan. Nah, kalau sekarang kita kan misalnya beli tafsir Ibnu Katsir mahal gitu kan, karena kan sekian jilid tuh. Ya kita bisa searching lewat apa ya? Buku apa istilahnya itu? E-book gitu bisa. Jadi hari ini tuh sangat mudah kalau kita untuk mencari bahan-bahan ceramah, tinggal kita mau ya, gitu enggak. Gitu. Jadi kita carikan Al-Qur'annya, kemudian kita jelaskan begini loh para ulama memberikan makna tentang tema itu begitu. Kemudian berikutnya adalah mengaitkan ya, melakukan pengkaitan ya, mengaitkan dengan kondisi-kondisi kekinian, kondisi yang lebih real dalam masyarakat, tidak mengawang-awang ya, tapi langsung kepada kondisi real dalam masyarakat. Berikutnya apa? Menguatkan. Nah, ini jarang sekali kalau kita lihat, menguatkan dengan contoh kehidupan dari para solihin yang terdahulu, ya, baik ungkapan ataupun perbuatan. Kalau temanya aplikatif, contoh tema misalnya warok, misalnya tema warok. Bagaimana para orang-orang soleh dulu itu melakukan praktik warok, ya kan? Nah, kita kasih contohnya gimana? Contoh misalnya Imam Abu Hanifah. Bukan Imam Abu Hanifah, misalnya ini. Misalnya Imamul Haramain. Imamul Haramain ini kan ulama besar ya. Guru Imam Ghazali ini. Imamul Haramain. Jadi beliau ayahnya kan juga alim besar itu, namanya Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, itu teman sejawat Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Al-Baihaqi betul-betul melakukan menyeleksi makanan yang akan disuapkan kepada anaknya yang bernama Abu Al-Ma'ali Imam Haramain ini. Seleksi betul dari yang halal, dari yang halal. Sehingga terkenal Imam Haramain ini orangnya Marujul Mubarak ya. Orang yang berberkahi, karena memang beliau dari kecil tuh ayahandanya tuh betul-betul menyeleksi makanan beliau dari yang halal gitu. Suatu ketika pembantu daripada Abu Muhammad ini diberikan susu oleh tetangga atau siapa begitu. Karena orang ngasih tentu diterima kan. Diterima nih. Kemudian diterima kemudian diminumkan kepada bayi tadi Imam Al-Haramain tadi yang masih bayi, masih kecil ya. Pulang ayahanda yang tadi Abu Muhammad tadi ke rumah, apa yang tadi kamu suapkan kepada anakku, katanya. Susu dari orang. Wah, akhirnya Muhammad marah, diambilnya tadi dicongkelnya kerongkongnya. Dicongkel kerongkongnya. Sampai bayi tadi memuntahkan susu tadi yang diminumkan. Apa kata Imam Haramain? Boleh jadi ada satu hafalan yang hafalan saya yang nggak kuat dalam satu tema gitu. Kenapa? Boleh jadi bekas susu tadi itu. Begitu praktek orang-orang soleh dulu menjaga diri dari yang haram tadi. Itu arok misalnya. Itu lebih menarik. Ya. Jadi bagaimana hal-hal yang aplikatif tadi kita berikan contoh begini loh para orang-orang soleh dulu itu mempraktekkan warok gitu. Nah, itu perlu juga. Karena kita jarang sekali nih kalau kita tema sabar, ihsan, kita jarang sekali saya lihat itu para dai kita
mengaitkan ya aplikasi daripada sifat itu dengan orang-orang soleh terdahulu. Ya kan? Ada misalnya contoh lagi praktik warok misalnya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh saya lupa ketika dia di pasar, dia apa namanya? Orang pembeli datang ke lapaknya membeli kain begitu. Membeli kain. Kemudian ada hal dalam pembelian itu ada hal yang ragu gitu. Itu pun terjadi ketika sudah pulang pembeli itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kejar, dia cari tahu di mana asal pembeli itu rupanya di mana, daerah jauh misalnya, saya lupa, entah di Mesir, entah di lain. Sengaja dia berangkat dari Baghdad itu ke tempat lain untuk mengembalikan hak orang tadi. Itu warok. Nah begitu apa namanya? Itu cara kita untuk mengaitkan praktek warok dalam kehidupan seorang muslim. Nah, diambil dari contoh orang-orang soleh. Kenapa? Kalau bisa kita jangan contoh orang hidup. Ya. Oh tengok tuh guru saya, padahal masih hidup kan? Jangan kita masih hidup ini jangan coba-coba untuk menjadi qudwah, nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu kita kan? Apakah kita soleh, apakah kita baik sampai mati atau nanti berubah kita? Wala'iyadzubillah, kita nggak tahu. Makanya apa kata para sahabat Nabi? Iqtadu bil amwat, kata Nabi. Iqtadu bil amwat. Contohlah orang-orang yang sudah mati. Fa innal ahya lam ya'man alaihimul fitnah, kata Ibnu Mas'ud ini. Orang-orang hidup ini enggak aman dari fitnah. Sekarang bisa jadi sok alim kan, rajin ibadah kan, subuh di masjid, zuhur masjid. Enggak tahu nanti Allah enggak tahu rupa Allah palingkan hatinya berubah sifatnya kan. Ya kita doa untuk tetap tegar dalam Islam, tapi kita nggak tahu itu. Maka kata para salaf bang, nggak boleh kita yang masih hidup ini berlagak menjadi contoh bagi orang itu, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari fitnah diri kita. Oke, penutup ini memberikan kesimpulan sebagai penguatan pemahaman jamaah terhadap tema. Itu kerangka tematik begitu kira-kira. Nah, bisa kita buat misalnya yang khutbah, misalnya diambil khutbah tema-tema aplikatif ya, misalnya apa tentang birrul walidain misalnya kan. Nah, itu bisa kita ulas dengan cara kerangka begini. Saya kira para ustadz sudah tahu kerangka begini, tapi ini lebih kepada mengulang-ulang kembali. Sehingga kadang ini orang-orang kita ini kan karena sudah digital ya, artinya apa? Dia sudah membaca baik, ya, nggak kayak kampung dulu ya, yang mungkin kalau di kampung-kampung mungkin lah ya, karena mungkin dia kerjanya pagi mungkin motong karet gitu kan, pulang sore gitu. Atau kerja, jadi sehingga nanti dia kajian tuh hal yang simpel aja. Tapi kalau di kota ini saya kira orang cukup melek lah dengan informasi, sehingga dia membaca dengan runut dan teratur. Nah, maka kalau ceramah kita dengan kerangka yang baik tadi, saya kira itu juga memberikan kesan menarik bagi para jemaah. Nah ini tematik ini. Bahasan tematik itu biasanya tema-tema tertentu yang ditetapkan oleh pengurus masjid atau pilihan pribadi dai sendiri. Nah itu dia. Biasanya kajian tematik ini mengacu kepada tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Contoh takwa gitu kan. Takwa dalam Quran, istiqomah. Kalau takwa ini mudah lah ya. Saya kira banyak lafaz takwa dalam Quran itu nggak terhitung lah. Kalau kita buat hitung banyak sekali. Saya rasa di setiap surat Al-Quran itu ada takwanya. Al-Baqarah ada kan? Dzalika kitabul hudalil muttaqin. Banyak takwa. Al-Imran juga ada takwa banyak. Jadi tidak sulit rasanya kalau kita menelusuri kata takwa dalam Al-Quran. Hanya saja nanti bentuk takwa itu berbeda dalam Quran itu. Nah, ada yang bentuknya kata kerja, ada yang bentuknya isim atau kata biasa dalam bahasa noun ya. Dalam bahasa Inggrisnya. Istiqomah juga begitu. Istiqomah itu dalam Quran itu juga, nah ini agak lebih sedikit istiqomah dalam Quran. Nah, ini butuh kita nanti
pencarian lebih detail. Karena dia sangat sedikit, tidak seperti takwa yang banyak dalam Quran. Sabar banyak juga, banyak lagi kan. Mudah. Cuma nanti caranya bagaimana kita menentukan. Karena munculnya sabar dalam ayat Quran itu berbeda-beda bentuknya. Tadi ada yang sama kayak takwa tadi, ada bentuknya kata kerja, fi'il atau verb dalam bahasa Inggris ya. Atau bentuknya adalah kata biasa, isim atau noun. Oke. Ini kira-kira peragaan ya. Ini kalau kita yang bisa berbahasa Arab, kita bisa nulis langsung ini. Contoh takwa dalam Al-Quran. Tema takwa adalah tema yang paling banyak kan, paling mudah kita cari di Quran itu. Biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk. Dua aja misalnya takwa itu. Pertama bentuknya kata kerja, ini dia. Tattaqun kan. La'allakum tattaqun. Apalagi misalnya dalam surah apa? La'allahum yattaqun itu fi'il, kata-kata kerja. Atau kata kerja masa lampau, ya. Masa lampau namanya fi'il madhi. Misalnya apa? Dalam surah Al-A'raf misalnya innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka diganggu oleh setan atau jin, mereka tadzakkaru, cepat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuknya kata kerja sekarang, ada bentuknya kata kerja masa lampau, atau kata kerja perintah. Fattaqullaha wa ati'un. Itu perintah. Bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya tiga, bisa kata kerja perintah, bisa kata kerja sekarang, bisa kata kerja masa lampau. Itu bentuk-bentuk takwa dalam Al-Qur'an yang bentuk kata kerja. Dan itu banyak juga, banyak. Nah. Kemudian atau berbentuk isim atau noun, kata biasa. Apakah kata sifat, apakah kata benda, karena bahasa Arab itu padanan katanya banyak, derivasinya, perubahannya banyak. Nah, bisa at-taqwa sendiri kan? Apa? Wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya kan? Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Nah, itu ketakwa. Kemudian ada dalam bentuk kata sifat, al-muttaqun kan, hudan lil muttaqin, itu kata sifat. Ini trik-trik kita untuk menelusuri takwa dalam Al-Quran. Karena Ustaz kami belum terbiasa dengan bahasa Arab, bagaimana caranya? Apalagi dengan metode digital gampang sekali. Saya misalnya kata takwa dalam Quran muncul loh di Google, ya kan? Muncul di Google tuh. Tinggal kita pilih apa yang pas dengan materi kita. Misalnya apa? Mewujudkan takwa dalam kehidupan rumah tangga misalnya kan gitu. Kita cari di Quran tuh kata takwa itu dengan tadi searching di Google tadi. Muncul. Kita cari ya. Memang butuh sedikit kerja dikit gitu kan. Tapi kan materi kita menjadi menarik begitu. Jadi tergantung kondisi tema kita. Jadi itu takwa. Atau tadi ihsan ya. Ini tema ini yang bentar. Ini kita lanjutkan dulu. Tadi tentang apa tadi? Istiqomah ya. Istiqomah misalnya. Istiqomah dalam Quran itu bahagia itu hanya muncul kalau nggak salah saya itu dalam bentuk fi'il aja. Itu apa misalnya apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kan istaqamu, itu fi'il, kata kerja. Nah, apalagi dalam surat Hud. Ada Ustaz, bantu Ustaz, Hud. Astagfirullah, lupa saya. Yang membuat Nabi beruban. Allah Akbar, lupa saya dia. Allah besar lupa.
Astagfirullah. Sudah dalam surah Hud? Lupa ya. Baik, jadi biasanya kalau nggak salah saya itu istiqomah itu hanya muncul dalam bentuk kata kerja dalam Al-Quran. Nanti bisa di searching di Google, misalnya apa istiqomah dalam Quran itu bisa. Itu cara kita kalau mungkin yang tidak familiar dengan bahasa Arab, ya kan kita bisa ketik dengan bahasa Indonesia aja kata istiqomah dalam Al-Quran. Itu nanti muncul berapa-berapanya. Mudah. Intinya apa? Dengan digital semua selesai. Nah, mudah. Jadi sekarang nggak perlu hafal-hafal kali kan. Jadi tinggal digital. Seingat siapa? Kata siapa? Jadi ya itu termasuk merendahkan juga sih. Termasuk merendahkan juga. Merendahkan hafalan. Apa itu? Jadi kalau menghafal itu kata beliau ibarat menambah satu buku. Kita punya buku satu nih, kita fotokopi. Itulah menghafal itu. Tapi kalau gitu salah juga. Salah juga. Kenapa? Karena menghafal itu adalah menghafal sesuatu itu adalah keistimewaan umat Islam ini. Ya. Menghafal itu nggak ada dalam sunnah sebelumnya nggak ada. Makanya siapa? Uzair itu, Uzair orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menuhankan Uzair? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi bilang Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasrani bilang Isa putra Allah. Kalau Isa putra Allah itu wajar. Apa dalilnya orang Kristen? Karena Isa lahir tanpa seorang ayah. Nah Uzair, bagaimana kok bisa orang Yahudi mentahbis Uzair sebagai itu anak Tuhan? Karena cuma dia orang yang bisa menghafal Taurat. Berarti kan nggak ada kan? Menghafal itu bukan tradisi orang dulu, tradisi umat Islam. Jadi menghafal itu juga mesti minimal bahan ceramah kita lah kita. Karena memang sekarang trennya dahsyat tuh. Sekarang trennya kita orang kita ini kan sering yang apa ya? Akrobatik ini. Misalnya apa? Ceramah tanpa teks gitu. Ya kan? Ceramah tanpa teks atau menyebutkan Quran dengan nomor surat dan nomor ayatnya gitu. Kan repot juga. Bagi yang biasa bisa. Kalau kita ngafal kan tujuannya bukan untuk pamer hafalan, tapi untuk kebutuhan kita kan. Kapanpun kita perlu Quran kita bisa membaca Quran, bukan untuk pamer. Tapi itu pula sekarang bagi masyarakat itu yang menarik gitu ya. Wah, lembaran sekian di sudut paling kiri. Nah, itu kan jadi tren gitu ya. Nah, jadi itu istiqomah tadi, sabar, kalau sabar itu mudah sekali, banyak sekali kan. Sama dengan takwa tadi, kata-kata sabar dalam Quran itu bisa dalam bentuk kata kerja, juga bisa dalam bentuk isim atau kata biasa. Misalnya apa? Fasbir wa ma sabruka illa billah. Fasbir itu kata perintah. Kemudian wa ma sabruka isim nih, naun, illa billah. Berarti dua tuh. Muncul kata kerja, muncul kata biasa. Jadi mudah sekali kita kalau menelusuri kata-kata sahabat dalam Al-Quran. Apa misalnya kata-kata lain yang jarang sekali? Yang jarang sekali di Quran apa misalnya? Kata-kata yang tematik ya. Misalnya pasangan dalam Quran. Pasangan dalam Al-Quran. Zaujun fil Quran. Ya. Pasangan dalam Al-Quran. Nah, ada enggak Al-Quran itu menceritakan tentang pasangan? Banyak kan? Pasangan kan? Wa minha khalaqna zawjayn itsnaini la'allakum tadhakkarun. Setiap itu kami ciptakan pasangan. Itu bisa kita kalaupun kita nggak bisa bahasa Arab, lagi-lagi kita kembali tulis dalam bahasa Indo, itu pasti muncul. Coba ketik bisa kita pasangan dalam Quran, muncul tuh. Nah itu kira-kira ini sekedar simple aja, 3 tematik, yang lain banyak. Kalau yang
orang lebih kerennya misalnya apa? Apa ya? Musyawarah dalam Quran. Ada nggak musyawarah dalam Quran? Ada musyawarah dalam Quran. Dan banyak tema-tema yang lainnya itu. Maka wajar tadi kata Allah apa? Al-Quran itu apa? Tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu adalah penjelas daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Ini bentar. Apa ini? Ini kajian non tematik. Kajian non tematik. Apa itu non tematik? Itu terkait kajian tematik Quran yang biasanya dengan mengambil satu ayat tertentu dalam Quran untuk kemudian dijelaskan dengan kepada audien atau jamaah. Contoh misalnya, karena ini momennya puasa kan, kita ambil satu ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 144 apa? Ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Satu itu diambil untuk dijelaskan kepada jamaah. Itu namanya non tematik atau dalam bahasanya tahlili ya, atau non tematik lah bahasanya. Nah, kajian model begini itu sangat berkaitan dengan kemampuan seorang dai dalam mengeksplor ya, menelusuri kandungan ayat itu. Ya kalau kita baca terjemahannya kan, ya wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga ibadah yang diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ya habis ceramah kita kan. Tapi kalau kita explore, kita telaah lagi, kita telusuri lagi. Nah, itu apa? Tematik ini itu membutuhkan kemampuan kita untuk mentelaah lebih luas. Tentang satu ayat. Nah, itu dikaitkan dengan kondisi real kita di masyarakat. Tentunya penelaahan itu tetap berdasarkan tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir yang diakui lah. Minimal yang sering digunakan dalam masyarakat seperti Jalalain ya, atau Ibnu Katsir ya, itu lumayan akrab lah di apa kita itu lumayan akrab. Itu kita gunakan untuk media kita untuk menjelaskan satu ayat kepada masyarakat. Wah, mahal tafsir Ibnu Katsir karena berapa jilid tuh kalau bahasa Indonesianya? Ada 8, tekan cetakan ya. Kalau pustaka Ibnu Katsir itu 8 tas 9 jilid tuh. Banyak kan? Ya udah, kita ambil yang e-book aja, mudah, gampang. Karena sekarang digital. Nah, dengan digital kita bisa mudah. Nah, tapi itu pula kondisinya kan. Pas paket habis, lowbat, nah kita menjadi apa? Hilang bahan. Nah, itu lagi tinggal kan. Berarti kita senantiasa menjaga paket dan baterai. Nah, gitu. Kalau enggak kita kembali kepada konvensional kan, tulis di kertas gitu kan. Nah, gitu. Oke. Baik. Apa misalnya kalau untuk khas kita Nusantara apa untuk lebih mengenalkan tokoh-tokoh kita di Indonesia ya? Misalnya tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu cukup, saya kira itu cukup familiar di kalangan orang-orang Melayu ya. Bahkan kita Malaysia itu sangat familiar dengan karya-karya Buya Hamka, utama tafsir Al-Azharnya. Atau Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab itu juga itu besar juga tuh ya. Berapa jilid tuh? 10 jilid itu masalah Al-Misbahnya Prof. Quraish itu. Nah, ini minimal apa bahan-bahan kita untuk mengeksplor tadi, menelaah dan menganalisa satu ayat tertentu dalam Al-Quran. Itu yang disebut dengan non tematik. Sebentar, kemudian nanti kita bisa lebih ini Bapak Ibu Muhagia, para ustaz yang Allah muliakan, kita lebih perkaya dengan diskusi nanti. Langkahnya gimana? Ya, mengambil satu ayat tadi, kita ambil satu ayat tertentu. Apa kita? Ya karena ini non tematik, biasanya masjid biasanya nggak menentukan tuh. Itu disuruh kita sendiri yang memilih. Lah, mungkin kita bosan yang tematik nih, ya kan? Udah kita ambil aja satu ayat Quran, kita ulas kepada jamaah misalnya.
Nah, bagaimana cara kita? Yang pertama adalah ambil satu ayat Quran itu. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan. Apa aja? Pertama, makna masing-masing kata. Ada kita. Misalnya apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita terjemahkan tuh kata-kata itu kepada masing-masing kata kepada audien kita. Coba. Ya ayyuhalladzi. Ya ayyuha itu misalnya panggilan. Wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kita rincikan per kata-kata itu. Nah, sekarang tuh cukup marak itu di masyarakat kajian-kajian Quran berbasis terjemah kosakata dalam Al-Quran. Itu menarik. Saya punya lama saya dulu pernah mengisi ibu-ibu sebenarnya ini. Bukan apa orang masyarakat, ibu-ibu awam. Tapi karena saking lamanya itu saya terakhir dari Al-Maidah karena saya juga menyambung. Saya pernah ngisi itu. Ada kawan pertama kali memulai dari Al-Baqarah terhenti di Al-Maidah. Itu beberapa tahun itu. Akhirnya saya gantikan, saya mulai dari Al-Maidah sampai Taubah. Mungkin lebih 3 tahun. Tentu mereka bisa rupanya dari selama itu kita berbagi tentang kajian kosakata Quran, itu ibu-ibu itu malah cepat dia kalau ketemu kosakata itu. Nah, mudah, lebih mudah. Oke, baik. Tadi itu yang kedua apa? Yang kedua adalah memaparkan penafsiran beberapa ulama. Ini penting ini. Karena kajian-kajian Quran ini kan lebih kepada tadabbur, Bapak ya. Maksudnya lebih tadabbur. Saya rasa kita di sini kebanyakan tuh lebih tadabbur ya. Kalaupun tafsir itu kita pun memakai buku tafsir kita jelaskan ya. Lebih tadabbur ya. Karena menafsir itu banyak perangkat yang kita butuhkan. Itu apa namanya, kalau menafsir itu banyak perangkat yang mesti kita spek ya. Kita mesti banyak spek dulu nih untuk mencerna tafsir. Paling tidak tadabbur. Tadabburnya apa aja langkahnya tadi? Mengetahui makna kosakatanya, kemudian kita baca sedikit tentang ulasan para ulama tentang ayat terkait. Kemudian yang ketiga adalah menerangkan munasabah. Kemudian yang kedua, Bapak bahagia, ini penting juga. Memaparkan penafsiran para ulama. Jadi kita itu dalam konteks mentadaburi, bukan menafsirkan. Ya, menafsirkan. Jadi saya kira kita nggak bisa sembarang-sembarangan gitu kan, memberikan makna kepada kata Quran. Misalnya apa? Misalnya apa tuh? Uhilla lakum saydul bahri. Uhilla lakum saydul bahri ta'amul lakum walis sayyarah. Ini kan? Walis sayyah. Karena kita penasaran dan kita punya kamus bahasa Arab, kita buka sayyarah. Sayyarah apa tuh dalam kamus? Mobil. Wah. Di Quran emang ada mobil dulu zaman Nabi? Enggak ada. Jadi apa makna sayyarah dalam Quran berbeda dengan sekarang. Nah, itu itu makanya butuh kita tafsir. Kita dalam mentadabur Quran itu enggak pernah lepas daripada tafsir. Maka minimal ya kalau kita kesulitan memiliki buku hard copy ya kita bisa minimal e-book lah atau e-digital juga bisa. Jadi tidak semuanya kosakata Quran itu bisa di-cover oleh kamus sekarang ini. Tadi kan misalnya sayyarah kan, kita lihat di kamus-kamus modern itu apa? Mobil artinya sayyarah itu. Ya kan? Kalau di dulu apa? Misalnya dalam surah Yusuf, waja'at sayyaratun fa'adala dalwa. Qala ya busyra hada gulam. Datanglah mobil katanya kan. Gimana tuh? Datang mobil lewat ke sumur Nabi Yusuf. Nggak mungkin. Apa saudara? Sekumpulan para pedagang.
yang datang berurutan gitu. Sayyarah. Jadi maknanya nggak bisa kita menggunakan kamus sekarang. Oke, itu jadi kita nggak lepas dari namanya penafsiran para ulama kita. Berikutnya Pak, menerangkan. Nah, ini juga penting, tapi boleh dibilang ini sunnah lah ya, dalam konteks memberi ceramah. Apa itu? Munasabah. Menerangkan munasabah atau kaitan ayat yang sedang kita jelaskan dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Itu kenapa begitu? Kenapa diberikan perangkat kajian tentang munasabah, kaitan antar ayat? Itu biar memberikan kita pemahaman yang utuh tentang ayat yang sedang kita ulas kepada jamaah. Caranya apa? Lagi-lagi kita merujuk kepada tafsir para ulama, itu dijelaskan. Oke, kemudian apa? Melakukan analisa dengan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, ini penting. Jadi selalu aja semua bahan tema yang kita kaji itu mesti kita kaitkan dengan hal-hal yang lebih real di dalam kehidupan kita. Karena kalau tema ceramah kita tidak real dalam kehidupan kita, ya itu menjadi tema yang tidak menarik atau tidak tidak bisa dipraktekkan gitu loh. Jadi tidak bermanfaat deh ujung-ujungnya. Karena kan ilmu yang nafi ya, manfaat itu kan ilmu yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi itu yang kita saya bilang, bagaimana kita mempraktekkannya? Nah, kita lihat bagaimana para orang-orang soleh terdahulu mempraktekkan satu tema tadi. Nah, itu misalnya kalau tematik, kalau ini kan ulasan non tematik ya. Baik, hadirin berbahagia, itu habis ya. Habis di end. Habis tentang ini cuman berbagi aja, nanti kita bisa perkaya dengan diskusi langsung terkait cara menelusuri materi-materi ceramah dalam Al-Quran. Baik, silakan mungkin langsung dari kita kalau ada yang mau. Silakan Pak. Nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia melakukan dakwah di pedalaman Karo. Dan di saat itu dia memang telah menyampaikan suatu kebenaran kepada masyarakat sekitar yang belum beragama dan tapi ingin diislamkan gitu Pak. Tetapi di saat dia melihat bahwasanya orang yang di tempat tersebut memelihara babi, sebelum diislamkan itu dia mengatakan, nanti Bapak kalau setelah saya islamkan tidak boleh lagi memelihara babi. Itu kan benar Pak ya? Benar dalam Islam, tidak boleh lagi memelihara babi. Tetapi mereka orang-orang setempat itu mengatakan, ini mata pencaharian kami. Kalau seandainya Bapak matikan mata pencaharian kami, Bapak berangkatlah dari sini. Kan gitu Pak kan? Itu kan ada istiadat. Jadi kata guru saya, caranya sebelum mereka diislamkan, maka kita kaji tentang kebersihan dulu katanya Pak. Misalnya bagaimana babi itu berkeliaran ke sana kemari, membuang kotoran sembarangan, bau dan segala macam. Ya Pak ya. Setelah itu kita katakan lebih baik tentang kebersihan yang dalam Islam ini. Babi ini kan kotor, kita jual, kita gantikan dengan yang namanya sapi ataupun kerbau. Akhirnya di saat itu Pak berhasil dakwah mereka, dijual mereka babi-babi tersebut digantikan dengan yang namanya lembu ataupun sapi. Nah, berhasil dakwah mereka seperti itu Pak. Tetapi ada satu lagi Pak cerita dari guru saya ini. Masalahnya saya jelaskan dulu Pak gitu. Kita diskusi Ustaz ya. Diskusi itu bagaimana nih? Apa yang ditanyakan? Ini supaya apa Ustaz? Supaya lebih bisa nanti saya kepada pertanyaan. Yang saya tanyakan Ustaz, setelah saya cerita tadi, apakah waktu dakwah tersebut Ustaz ya, dikatakannya bahwasanya babi itu haram dan kemudian digantikan dengan yang namanya sapi, baru dia mengatakan itu haram. Apakah yang digantikan dengan sapi dari babi tersebut itu termasuk haram atau tidak? Itu pertanyaan Ustaz.
Mengganti apa? Diganti dengan babi yang dikatakannya dikaji tentang kebersihan dalam Islam. Kemudian lebih baik Bapak ganti lembu dan kerbau ini, babi dengan yang haram-haram ini dengan kerbau ataupun sapi, digantikan oleh mereka, baru mereka mengatakan itu haram. Apakah yang ganti daripada babi yang telah diganti dengan kerbau tadi termasuk suatu hal yang haram gitu? Tanya Ustaz. Baik, makasih Pak. Ini menarik. Dakwah kita ini kan tadi yang kita arahkan awal adalah kita sesuai dengan kondisi masyarakat ya. Karena kita itu pasti ya. Dimanapun kita melakukan memberikan kebaikan, ya, pencerahan kepada orang, itu disesuaikan dengan kondisi orang. Ini ada dalilnya Pak. Yang bilang, oh nggak ada tuh dalilnya tuh. Ada. Dalilnya apa? Itu ketika Rasul, bahagia, ketika Rasulullah itu Fatu Mekah ya. Fatu Mekah kan? Artinya apa? Nabi menaklukkan kota Mekah. Semua berhala dihancurkan. Datang usulan sahabat, ya Rasulullah, itu kan Ka'bah sekarang itu berada bukan pada posisi yang Nabi Ibrahim letakkan. Bergeser. Dia bahagia, Ka'bah itu bergeser tuh Pak. Jadi pondasi Ibrahim, kemudian terjadi banjir kan di Ka'bah. Kemudian orang Quraisy kembali membangun, tapi bukan pada pondasi Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ketika Nabi Fatu Mekah, ya ini penting nih, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, sahabat ya Rasulullah, ini Ka'bah ini tidak benar ini, karena dia ditaruh bukan pada pondasi yang Nabi Ibrahim buat. Gitu kan? Apa kata Nabi? Simpel Pak. Nabi enggak nyarankan, Nabi tolak saran itu. Fa inna qaumaka hadithul ahdi bil Islam, kata beliau. Karena orang baru masuk Islam, Ka'bah pula antum geser katanya. Nanti ngamuk orang Mekah, Dik. Ya kan? Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu dilakukan pemugaran. Nah, baru di zaman Umar baru dialihkan itu Ka'bah itu kembali ke pondasi Nabi Ibrahim. Kemudian bahagia, ketika itu tadi Nabi apa tadi? Karena kaumnya baru masuk Islam. Kalau Ka'bah digeser ini mengganggu orang lain nih. Karena Ka'bah itu kan sakral bagi mereka kan. Bahagia, orang Arab itu walaupun dia musyrik, tapi dalam Ka'bah itu sakral mereka. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat ketika datuk Nabi yang bernama Qusay bin Kilab itu ingin kembali membangun Ka'bah karena hancur kan, kena banjir. Kemudian orang-orang Mekah itu menyisihkan harta-hartanya yang bersih untuk kembali membangun Ka'bah. Jadi harta riba, harta judi itu enggak dimasukkan dalam infak untuk membangun Ka'bah. Itu musyrikin tuh. Nah, bagaimana? Itu orang-orang Quraisy memang begitu, mereka tuh ta'zim dengan Ka'bah itu. Sehingga Nabi, ya sudah, enggak usah kita geser, kata Rasulullah. Baru digeser ketika zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Datang lagi di era Al-Hajjaj bin Yusuf, di eranya Bani Umayyah. Digeser lagi tuh Ka'bah sama orang tuh ke pondasi zaman jahiliyah. Ya kan? Karena Hajjaj ini kan termasuk tokoh Islam yang ya ganas lah ya, ganas. Nah, kemudian sampai ke era Abbasiyah zaman Harun ar-Rasyid, ya kan? Dia nulis surat kepada Imam Malik. Untuk apa? Wahai Imam, ini Ka'bah sekarang ini itu enggak lagi pada posisi Nabi Ibrahim, itu posisi yang lain, kata khalifah. Jadi minta izin dia kepada Imam Malik untuk kembali memindahkan Ka'bah kepada kondisi semula. Apa kata Imam Malik? Nggak usah lagi khalifah, nggak itu kerja para pemimpin ya. Nanti datang ini ubah lagi kondisi Ka'bah, datang ini ubah lagi. Berarti itu prioritas. Nah, ini cara-cara ulama kita dalam berdakwah. Nah, memang perlu. Sama hal yang sama sekira bahagia kawan-kawan yang dari Korea tuh ya, kawan Korea dakwah di Jepang juga begitu. Ketika kita share dengan kawan-kawan di Jepang itu,
Itu sering hambatan mereka untuk berdakwah Islam di Jepang itu adalah babi itu konsumsi yang apa ya? Konsumsi yang pokok bagi mereka itu. Ya kan? Kalau nggak ada babi itu nggak enak gitu. Ada yang kurang rasanya jamuan itu kalau nggak ada babinya gitu kan. Nah, ini repot. Tapi maka di antara cara para dai kita dulu memberikan pengajaran itu adalah dimulai dari hal yang umum. Karena kalau haram babi kan sudah masuk detail tuh Pak. Keharaman babi kan, keharaman khamar, ya, itu kan termasuk sudah perkara detail itu. Jadi kita mulai dulu dari perkara-perkara yang umum. Seperti mengesahkan Allah, kan tauhid kan, mengibadahi Allah. Itu yang Nabi lakukan itu. Bapak bahagia, lihat tadarruj atau bertahap dalam memberikan pengajaran. Kita lihat pengharaman khamar, apakah sekali haram atau bertahap? Bertahap kan? Pertama apa? Apa tuh di surah apa tuh Al-An'am? Surat apa? Lupa saya hari ini. Lupa lagi ya. Ada manfaatnya juga, ya. Ada manfaatnya khamar itu. Kemudian datang muncul la taqrabus sholata wa antum sukar, jangan kalian sholat kalau dalam kondisi mabuk. Enggak, belum haram itu masih. Tadi ada manfaatnya, sekarang sudah mulai bertahap. Kemudian apa? Dilarang sholat kalau dalam kondisi mabuk. Jadi kalau nggak sholat boleh mabuk kan, itu apa itu maknanya tuh. Nah itu bertahap kan, sampai kemudian Nabi apa? Ya namanu ijtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun kan, najis. Nah, maka kita lihat bagaimana respon orang-orang Madinah ketika muncul ayat tadi. Ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang Ansor, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, judi, kemudian ansab, mengundi nasib, wal azlam, sama juga masih judi juga tuh. Apa? Rijsun adalah perkara yang najis, kata Rasulullah, kotor. Fajtanibu, jauhilah. Maka respon orang Madinah apa? Karena sudah panjang masa pengharaman tadi, maka gampang. Ada sahabat Nabi ketika mau minum itu, sedang mau minum dia, dengar sahabat Nabi baca ayat itu, langsung buang. Jadi kan bertahap itu. Bertahap sekali. Nah, jadi kita bisa mencontoh Nabi dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat. Ya kalau kondisinya di tempat yang non muslim paling ini banyak gitu kan. Ya tentu kita menggunakan cara-cara yang lebih soft ya, cara-cara lebih soft dan hal-hal yang lebih umum dulu. Jadi mulai dari yang umum baru yang khusus. Nah, itu kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang mayoritas non muslim. Jadi tergantung juga tuh. Tapi kalau non muslimnya tidak ada terkait dengan babi, itu bisa gampang aja. Nah, contoh, ya kan orang di Eropa ya, itu ada kan? Dia nggak orang-orang ateis, tapi dia punya tirakat nggak makan babi, ada itu. Karena orang Eropa kan lebih rasional, lebih rasional ya. Kalau penelitian dokter tahu Pak, babi itu banyak mengandung kotoran-kotoran sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Sehingga orang-orang Eropa itu sebagian juga ada yang tidak makan babi gitu. Tapi itu kan masuk tergantung orangnya, orang kembali. Cuman apa tema yang bisa kita ambil dari ini adalah pertama, bertahap dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Basyiru wala tunafiru. Berilah hal-hal yang menyenangkan. Jangan memberikan atau jangan menakut-nakuti. Nah, ini kata kan Nabi tuh, basyiru. Berilah hal-hal yang menyenangkan, senang, gembira kan. Jadi jangan berikan hal yang menyeramkan. Wala tunafiru. Ini kalau kita berikan Islam itu hal-hal yang menakutkan, orang jadinya seram masuk Islam ini kan. Seram nih ya. Takut orang kan, wah ini repot ini. Enggak.
Jadi kata Nabi, Islam itu berikan kabar gembira, baru adapun nanti hal-hal yang menyeramkan itu nanti. Makanya yang dulu apa? Basyiru kan? Inna arsalnaka basyiran wa nadhira, pasti itu. Wahai Rasulullah, kami utus engkau, kata Allah, dengan apa? Memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi objek dakwah. Setelah nyaman mereka, senang-senang mereka, baru kita berikan ancaman. Begitu. Jangan ancam dulu, mundur dong kan? Nah, nggak usah lah. Payah Islam ini makanya. Beban semua nih. Masuk nanti zakat lagi. Habis itu apa? Sholat lagi 5 waktu. Tinggal dosa lagi ya. Bingung saya kan ya. Mending nggak usah beragama gitu kan itu. Kebanyakan orang-orang ateis di Eropa kan begitu, Islamophobia itu. Dia dapat informasi Islam itu informasi yang sepihak. Nah ini Bapak Ibu bahagia, para ustaz yang Allah muliakan, pentingnya kita dalam melihat kondisi objek dakwah kita. Mungkin ada lagi Pak, muzur nih. Oke, Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, itu heboh kali ya, heboh tuh. Nah, sampai muncul apa? PA 212 ya. Jadi bahagia memang terkait pemaknaan kata dalam Al-Quran itu tadi yang saya bilang apa? Kata Al-Quran itu apa? Secara ayat itu sahih semua. Karena itu ada Al-Quran, nggak mungkin ada situ keraguan, nggak mungkin situ masuk diksinya Rasul nggak mungkin itu. Yang masalah apa? Makna lagi. Nah, kata-kata wali. Nah, tentu apa? Karena pertama dia berbahasa Arab, Quran itu, tentu kita nggak akan lepas dari opsi-opsi makna bahasa. Karena itu pula dalam bahasa Arab ini, Bapak Ibu bahagia, para ustaz yang Allah muliakan, dia memiliki makna yang banyak. Itu unik bahasa Arab itu. Satu kata bisa untuk banyak makna, atau banyak makna untuk satu kata, satu makna. Itu keunikan bahasa Arab tuh. Jadi banyak makna bisa diungkap dalam satu kata. Kemudian yang kedua, satu makna bisa diungkap dengan banyak diksi atau kata. Itu keunikan Al-Quran itu. Nah, dalam konteks satu kata mengandung banyak makna, itu tadi yang kita bahas terkait dengan kasus Ahok dulu ya. Karena memang secara bahasa betul, itu nggak salah itu. Kata-kata wali itu secara bahasa Arab itu banyak opsinya. Ada wali itu pelindung, maka ayah itu wali. Kan pelindung ya. Inna waliyallahu walladzina amanu wa huwa yatawallas salihin. Sungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang beriman. Itu pelindung di situ artinya. Pelindung. Jadi orang tua kita tuh wali. Waliul amr kan. Apa nama presiden? Ulil amri kan. Waliul amr gitu. Istilah bahasa Arab itu juga pelindung. Atau juga opsi lain tadi sahabat, kawan, qaribun ya, kawan dekat, karibnya. Nah, dari banyak opsi bahasa itu, makanya kita perlu merujuk tafsir bagaimana sih para cendekiawan kita menempatkan makna aulia tadi dalam surah Maidah itu. Nah, itu lagi tinggal. Nah, ternyata kalau kita telusuri, saya sempat banyak tuh, saya mengurung diri di pustaka itu sampai 1 hari 2 hari penuh itu untuk mentelaah kata wali dalam bahasa dan tafsir itu. Nah, memang dalam konteks Al-Maidah itu satu cuma opsinya, pemimpin, nggak mungkin sahabat dekat. Secara bahasa betul, secara bahasa wali itu banyak opsinya tadi. Di antaranya adalah sahabat, kawan dekat. Tapi dalam konteks ayat, hanya lagi. Tentu kita melihat konteks ayat. Nggak bisa kita masukkan semua opsi bahasa itu dalam satu ayat itu. Karena dia berbicara dalam konteks loyalitas ya. Apalagi loyalitas, kemudian
sebagainya, maka itu yang bisa cuman adalah pada konteks maknanya adalah pemimpin atau yang melindungi kita. Karena ini nanti apalagi nih muncul lagi penafsiran nih. Lah kalau pelindung memberikan suaka kepada kita, pelindung, lah yang memberikan pelindung Utsman bin Affan ketika masuk kota Mekah ketika Hudaybiyah siapa? Non muslim kan? Kafir juga. Kafir loh. Kan ketika Hudaybiyah nih, Nabi mau umroh, gitu kan? Kan dihadang sama orang Quraisy kan? Dihadang sama orang Quraisy. Nggak bisa Nabi umroh. Sehingga apa? Nabi utus Sayyidina Utsman bin Affan untuk masuk kota Mekah untuk berunding dengan mereka. Nah, siapa yang memberikan jaminan keamanan kepada Utsman untuk masuk Mekah? Kawan sesuku beliau yang masih kafir. Berarti boleh dong minta perlindungan sama orang kafir. Itu panjang lagi tuh sifatnya. Panjang lagi konteksnya tadi. Cuman guys, dalam konteks itu, dalam konteks Quran, nanti kita perlu kembali, nggak akan pernah lepas daripada konteks Al-Qur'an. Konteks itu kita kembali kepada karya-karya para ulama kita. Dan yang paling gampang adalah yang paling sering kita gunakan tadi ya, jalan lain ya, tafsir lain atau Ibnu Katsir itu sering. Nah, itu bisalah menjadi modal kita untuk memberikan pencerahan dalam konteks Al-Quran kepada masyarakat. Itu bisa. Wallahu a'lam. Cukup ya, udah mau zuhur. Baik, saya kira demikian. Terima kasih pada Ustadz semuanya yang sudah berkontribusi dalam acara ini. Semoga menjadi bahan baru bagi kita, atau mungkin menjadi mengingat bagi yang mungkin lupa dalam konteks kita cara menelusuri materi-materi dalam Al-Quran. Demikian, afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.